Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian syukur, pelengkap kidung jemaat nomor 277. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 Tuhan berfirman, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta kita memohon agar kita dapat melakukan semua kehendak-Nya. Mari kita mengungkapkan penyesalan dengan menyanyikan kidung jemaat 26. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, mampir dengar doaku. Yesus anakku.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita akan menerima berita anugerah dengan penuh sukacita, dan kita ungkapkan ucapan syukur dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 451, kita nyanyikan bait 1 dan 2, Bila Yesus berada di tengah keluarga. Dipersilahkan untuk duduk. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu, kami bersyukur atas pemeliharaan yang telah Engkau lakukan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini kami Engkau ingatkan dan perkenankan, beribadah kepadamu mengungkapkan syukur, menjadi bukti daripada kasih-Mu, pemeliharaanmu atas kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah syukur kami pada saat ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga mohon Engkau hadir di tengah kami, memberitakan akan kebenaran firman-Mu, dan kami yang beribadah Engkau terangi akan hati dan pikiran kami, sehingga saat ini sungguh kami dapat mendengar dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan diambil dari salah satu bacaan leksonari minggu ini, yaitu Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-46. Dua perikop dengan dua judul yang berbeda. Yang pertama, hukum yang terutama. Yang kedua, hubungan antara Yesus dan Daud.
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi telah berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema untuk ibadah pada saat ini adalah melatih cinta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang pada hakikatnya membutuhkan tindakan untuk dicintai dan mencintai. Tetapi tidak semua orang dapat memelihara cinta yang dimiliki. Inilah yang sering membuat dalam kehidupan bersama, entah itu dalam keluarga, entah itu di tengah masyarakat, juga termasuk di dalam bergereja, ada pertengkaran, ada perselisihan. Pertengkaran dan perselisihan menjadi bukti orang tidak dapat memelihara cinta yang dimiliki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah pada saat ini kita sejenak memperhatikan firman Tuhan, supaya kita dapat melatih cinta, sehingga kehidupan bersama kita dapat merasakan berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera. Di dalam bacaan Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40. Yesus saat itu sedang menjawab pertanyaan dari salah satu ahli Taurat yang bertanya tentang hukum yang terutama dalam Taurat. Lalu saat itu Yesus menjawab supaya ada kasih di dalam hidup kepada Allah dan kasih kepada sesama.
Apa yang menjadi jawaban Yesus? Yesus ingin mengatakan kasih yang diwujudkan oleh manusia di dalam kehidupannya adalah kasih yang totalitas. Kasih yang totalitas itu adalah kasih yang menguasai emosi, kasih yang mengarahkan semua pikiran manusia, kasih yang merupakan dinamika kehidupan manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kasih itu harus terwujud di dalam kehidupannya setiap hari, di dalam dia hidup bersama dengan sesama. Kalau manusia itu mengatakan, aku mengasihi Tuhan, juga harus disertai dan dibuktikan ia mau mengasihi sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesama yang ada di sekitar kita, tentu kita akan mengalami adanya perubahan. Karena setiap hari kita selalu ada di beberapa lingkungan. Satu hari kita bisa ada bersama dengan keluarga, bersamaan dengan itu kita mungkin juga ada kegiatan di dalam gereja. Pada hari yang sama juga kita mungkin ada kegiatan bersama dengan masyarakat. Kita harus mewujudkan kasih di dalam kehidupan kita bersama dengan siapapun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita hidup sebagai keluarga. Di dalam keluarga, kita mungkin sebagai ayah, mungkin kita sebagai ibu, sebagai orang tua di tengah-tengah kehidupan anak-anak. Kita mungkin juga menjadi bagian dari keluarga di dalam gereja. Kita juga mungkin menjadi bagian keluarga besar, di mana kita bertempat tinggal bersama dengan masyarakat. Tentu di dalam keluarga ini, kita juga harus mewujudkan kasih, di mana kasih yang telah dinyatakan Tuhan, kasih yang ada pengorbanan, kasih yang penuh dengan empati, kasih yang penuh dengan perhatian, kasih yang selalu mau membantu, kasih yang selalu diwujudkan dengan kepatuhan dan ketaatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kadangkala di dalam hidup bersama, entah itu dalam keluarga, gereja maupun masyarakat, kasih kita masih terbatas. Padahal kasih yang dikehendaki oleh Tuhan adalah cinta yang totalitas. Dalam kehidupan kita berkeluarga, entah itu kepada keluarga kita, entah itu ketika kita bergereja, entah kita itu bermasyarakat, itu seperti kita sedang beribadah.
Panjenengan pirsa ketika orang sedang beribadah di dalam gereja di setiap hari Minggu. Di dalam gereja yang kita lihat adalah mereka duduk dengan tenang. Dia tidak memperhatikan siapa yang ada di sekitarnya. Saat ini kita ada di tengah pandemi COVID-19. Mungkin keluarga kita di dalam hidup, rumah itu seperti penginapan. Pagi beraktivitas, siang bekerja, sore pulang, malam beristirahat. Tidak ada tegur sapa, tidak ada saling memperhatikan. Ya. Seringkali kehidupan bersama kita seperti itu. Sehingga tidak ada pengorbanan, tidak ada empati, tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang. Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi Tuhan dengan kita mau mengasihi siapapun. Dan di dalam kasih itu, kasih yang totalitas. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kasih yang menguasai emosi, kasih yang menguasai semua pikiran, dan kasih yang menjadi dasar di dalam dinamika menjalani kehidupan. Ini kasih yang totalitas, cinta yang totalitas. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita sudah menghadirkan kasih, cinta di dalam keluarga kita? Tidak cukup kita menghadirkan cinta hanya dengan membaca firman Tuhan. Kita perlu untuk melakukan tindakan yang nyata dan itu perlu dilakukan di dalam kehidupan setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melatih cinta berarti kita berani untuk bertindak nyata melalui dinamika kehidupan kita. Di tengah keluarga kita. Justru sekarang seharusnya ketika kita ada di pandemi COVID-19, yang mana kita sekarang banyak tinggal diam bersama dengan keluarga di rumah, membuat semakin erat hubungan antara suami, istri, orang tua dengan anak. Bukan sekarang sebaliknya, di tengah keluarga, kita hanya memperhatikan kesibukan kita sendiri-sendiri dengan HP kita, menggunakan HP kita untuk permainan game, WA-an dengan yang lain, bahkan ketika duduk bersama pun di dalam rumah, tidak ada perhatian. Justru sekarang ini sebenarnya kita diajak oleh Tuhan. Ketika kita bersama tinggal
di dalam keluarga, untuk saling memperhatikan, untuk saling membantu, untuk saling menolong. Inilah tindakan-tindakan keseharian yang harus kita nyatakan. Dan ini harus kita lakukan sebagai wujud kita mau menghadirkan cinta. Dan firman Tuhan di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita dipakai oleh Tuhan melalui kehidupan kita yang kita jalani, orang merasakan kasih Tuhan. Melalui kehidupan yang kita jalani, kita menyalurkan kasih Tuhan, membuat orang merasakan kasih Tuhan. Lalu kita juga diingatkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan aktivitas kehidupan kita setiap hari. Jadi semua umat Tuhan menjadi subjek kasih, bukan menjadi objek. Menjadi subjek, menjadi pelaku. Nah, sungguh luar biasa ketika di dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam bergereja, di dalam bermasyarakat, orang menyadari sebagai subjek, pelaku cinta, pelaku kasih, sehingga melalui aktivitas kehidupan kita sehari-hari, orang merasakan kasih Tuhan. Saat ini GKJ Kalilangsih genap 20 tahun menjadi gereja yang dewasa. Kita hidup sebagai keluarga, di mana kita disatukan Tuhan sebagai gereja. Nah, tentu firman Tuhan ini mengingatkan kita dan mengajak kita untuk terus menjalani kehidupan sebagai keluarga yang senantiasa mewujudkan cinta kasih. Melalui pelayanan yang dilakukan, kiranya membuat sesama merasakan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini juga kita akan menghaturkan persembahan syukur. Ini juga menjadi salah satu bukti kasih kita kepada Tuhan untuk membuat apa yang menjadi tugas panggilan gereja. Berpelayanan di tengah jemaat ini berjalan. Persembahan syukur akan membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh GKJ Kalilangsih. Inilah tindakan-tindakan yang senantiasa harus kita wujudkan yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan cinta, menghadirkan kasih Tuhan di tengah kehidupan gereja, keluarga, dan masyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh.
cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan Rioyo Unduh-unduh. Di dalam kita mengaturkan persembahan Rioyo Unduh-unduh, kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di dalam kita mengaturkan persembahan Rioyo Unduh-unduh, akan diiringi oleh instrumen pelengkap kidung jemaat 146. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami menghaturkan persembahan Rioyo Unduh-unduh. Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadikan nama Tuhan dipermuliakan di tengah kehidupan ini melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di GKJ Kalilangse. Kami juga mohon kiranya Engkau pelihara di dalam kami hidup dengan berkat-berkat-Mu. Engkau mampukan kami di dalam kehidupan kami untuk semakin memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dengan benar. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk orang-orang yang telah dipilih mengelola, memanfaatkan persembahan ini. Terangilah dengan Roh Kudus, sehingga apa yang dilakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mewujudkan cinta kasih di tengah kehidupan ini yang membuat orang dapat merasakan kasih-Mu, pemeliharaanmu.
Bila ada dosa di dalam kami mengaturkan persembahan riundu ini, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di sorga, kami kembali datang kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang punya kuasa, yang menjadi sumber berkat dan kehidupan kami yang abadi. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, juga saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan. Kami mohon campur tangan-Mu, keterlibatan-Mu di dalam usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, sehingga dokter yang merawat, obat yang diminum, peralatan yang digunakan, Tuhan pakai sebagai sarana di dalam Tuhan memberi kesembuhan, sehingga saudara kami yang saat ini sakit ataupun yang dalam proses pemulihan menjadi sehat, kembali dapat beraktivitas di tengah kehidupannya setiap hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut, yang telah mengalami lemah raga sehingga tidak bisa beraktivitas di setiap hari, yang harus dibantu dan ditolong oleh orang lain, oleh keluarganya. Tuhan kiranya mampukan saudara kami ini tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi berkat kepadanya. Tuhan juga mampukan untuk dapat merasakan berkat dari setiap berkat yang senantiasa Tuhan berikan. Inilah yang kiranya membuat saudara kami sekalipun saat ini raganya telah lemah, tidak demikian dengan imannya. Bahkan saudara-saudara kami mampu bersyukur dalam segala hal. Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana kami harus tetap melakukan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Engkau memelihara dan menjaga jasmani kami. Engkau juga mampukan dan perkenankan kami untuk dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab kami, baik di dalam kehidupan kami berpelayanan, kehidupan kami di tengah keluarga, tugas tanggung jawab kami di dalam pekerjaan, di dalam kami menjalankan usaha, di dalam kami berstudi. Semuanya kiranya tetap kami dapat lakukan, dapat kami kerjakan dan selesaikan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Kalilangsih yang hari ini genap
20 tahun didewasakan menjadi gereja yang dewasa. Kami sungguh merasakan kasih-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab panggilan yang Engkau berikan di tengah kehidupan ini. Bahkan kami mengakui dan merasakan apa yang menjadi kebutuhan dalam kami hidup sebagai jemaat, melakukan tugas tanggung jawab yang Engkau berikan. Kami tidak pernah mengalami kekurangan, bahkan kami merasakan senantiasa Engkau pakai di dalam kehidupan ini menjadi berkat di tengah kehidupan. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan akan kehidupan kami selanjutnya. Kiranya terus Engkau percaya kami untuk melakukan tugas panggilan mulia yang Engkau berikan. Engkau tolong dan mampukan kami untuk melakukannya melalui kehidupan kami di dalam pelayanan kami, baik pelayanan kepada jemaat, pelayanan kepada sesama yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau mampukan kami untuk menghadirkan cinta di tengah kehidupan kami sebagai keluarga di GKJ Kalilangsih ini, sehingga dengan senantiasa kami masing-masing menghadirkan cinta di dalam kehidupan kami sebagai gereja ini yang akan membuat kami dapat mewujudkan tugas tanggung jawab kami, bahkan kasih dan cinta-Mu akan dapat dirasakan oleh siapapun melalui pelayanan yang kami lakukan yang penuh dengan cinta kasih. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau mampukan kami nanti di dalam kehidupan kami untuk terus dapat menjadikan nama-Mu semakin dipermuliakan, baik di tengah kehidupan jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat di mana Engkau menempatkan kami. Tuhan, kami percaya kepada kuasa kasih-Mu, oleh sebab itu kami berserah kepada kuasa pertolongan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya menolong pemimpin bangsa kami dengan Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kesabaran, bahkan Tuhan menuntun dengan kebijakan, sehingga pemimpin bangsa kami di dalam memimpin kami bersumber dan berdasar kepada kehendak-Mu, karena itu yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, masih banyak yang menjadi kebutuhan kami, yang kami tidak bisa matur semuanya kepada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, keluarga kami, gereja, bangsa dan negara kami. Dan apa yang terjadi tengah kehidupan kami, keluarga kami, gereja dan bangsa negara kami, yang itu adalah kehendak-Mu, itu yang terbaik. Oleh sebab itu, semua kami menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala
Mari kita mengaturkan persembahan dengan menyanyikan dari PKJ 147 bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji dan syukur senantiasa kami haturkan kehadirat-Mu. Oleh karena berkat penyertaan dan kasih setiap Bapa yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mengucapkan syukur melalui persembahan yang kami haturkan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini dan menyuci kuduskan, sehingga persembahan ini layak kami pergunakan di dalam kegiatan kami bergereja. Hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk mengolah persembahan ini, kiranya Engkau berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan tugas kehidupan kami, sertai dan berkati kami semua, serta ampuni dosa kami yang kami lakukan tidak seturut dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan selalu bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita nyanyikan pelengkap kidung jemaat 289, kita nyanyikan bait 1 dan 2, keluarga hidup indah. Tuhan di dalamnya dengan kasih yang sempurna, Tuhan di
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, janganlah pernah meragukan janji Tuhan. Karena kita hidup dalam pengharapan yang sejati. Berjaga dan berkaryalah di dunia dengan senantiasa berdoa, supaya saudara memperoleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.